bagaimana perencanaan desa yang baik, ya harus dipahami dulu konsepnya. Karena konsep perencanaan desa itu kan menjadi panduan, ya, model atau acuan dalam proses pembangunan, harus dilandasi dengan potensi-potensi yang ada di desa. Potensi desa yang sulit ditemui di kota kan gotong royong. Gotong royong itu ya saling bahu membahu, tolong menolong tanpa mengharapkan imbalan. Kalau di kota kan biasanya apa-apa duit, ya, apa-apa fulus. Nah, itulah yang kelebihan di desa. Makanya inilah yang harus dikembangkan. Punya potensi, apa potensinya, itulah yang dikembangkan. Makanya gotong royong itu menjadi tumpuan dalam pembangunan di desa. Bayangkan membangun membangun jalan di desa tidak perlu biaya, itu ya di desa bisa. Misalnya bahannya itu disumbang oleh orang-orang yang pengusaha-pengusaha di desa bahannya. Terus yang mengerjakan, kalau pengusaha itu kan sibuk, jadi nggak bisa bekerja tenaganya. Akhirnya dia bisanya nyumbang bahan. Nanti yang orang desa yang tidak sibuk, dia tidak bisa nyumbang bahan atau uang, bisanya nyumbang tenaga, ya sumbangkan tenaganya, jadi tenaga kerja dalam membangun jalan. Akhirnya semua berkontribusi, jalannya bisa jadi. Itu kalau Jawa umumnya gitu, ya. Makanya jalan-jalan di desa di Jawa, walaupun terutama di Jogja, ya, walaupun jauh, minimal jalannya sudah dibeton, walaupun betonnya misalnya baru setapak, tapi kan lumayan sudah bisa dilewati, sudah tidak gronjal-gronjal, ya istilahnya. Coba kalau di daerah lain, misalnya di luar Jawa, itu kan masih banyak jalan-jalan di desa yang sifat dari tanah berbatu. Itu kan bahaya, apalagi kalau musim hujan bisa licin, tanahnya tergelincir, dan itu berbahaya. Tidak cuma tentang keselamatan, ya, tapi jalan itu juga tentang roda berputar ekonomi. Karena kalau jalannya bagus, distribusi logistik mudah, ekonomi akan berputar. Ekonomi yang berputar, maka kesejahteraan ekonominya masyarakat terus berlanjut dan meningkat. Itu fungsinya jalan. Jadi kelebihan masyarakat di desa yaitu gotong royong. Kalau di desa umumnya masih dikoordinir, misalnya ketua RT atau kepala dusun untuk bangun bareng-bareng. Bahkan panen ini juga tidak selalu panen pertanian di desa harus bayar orang, bisa juga ganti-gantian. Sekarang panen terus saling membantu, pemilik sawah yang lain membantu, terus nanti pindah lagi membantu yang lainnya, gitu. Jadi panen tidak harus membayar tenaga kerja, paling mengasih makan. Sampai pada perbaikan rumah, bangun rumah, itu kan juga bisa melibatkan warga. Jadi pembangunan di desa bisa lebih terjangkau daripada di kota. Masalah pembangunan di desa itu biasanya lebih mahal, kira-kira karena apa? Padahal dari tenaga kerja kan sudah bisa gratis, ya. Tapi masalahnya apa yang membuat pembangunan di desa mahal? Akses, ya. Karena aksesnya sulit sehingga bahan bangunan jadi mahal. Apalagi desa-desa yang letaknya di pegunungan, itu kan bawahnya harus dilangsir, misalnya truknya nggak bisa ngangkut karena jalannya terlalu kecil, akhirnya dipindahkan dulu ke pick up atau ke gerobak dulu. Nah, bawa itulah yang ongkosnya itulah yang menjadi mahal. Jadi tantangan pembangunan di desa itu bukan di manusianya, tapi di harga-harganya ini. Kan kalau di Papua itu harga semen katanya berapa, bisa tembus 1 juta apa ya katanya kalau di pedalaman Papua. Padahal kalau harga semen normal berapa? Ya sekarang nggak sampai 100.000 kan satu saknya, paling 50-60 ribu per sak harga satu sak kalau di Jawa. Tapi karena ongkos transportnya mahal di pelosok sehingga itu menjadi mahal. Itu jadi tiap daerah punya tantangan masing-masing dalam
pembangunan wilayahnya. Harus tahu masalah dan potensinya, karena untuk mengatasi masalah itu sehingga menjadi pembangunan yang lancar sesuai harapan masyarakat. Prinsipnya pembangunan di desa itu harus demokratis dan partisipatif. Demokratis berarti dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Semua orang merasakan kepemilikan, karena merasa memiliki sehingga merasa bertanggung jawab untuk menjaga pembangunannya. Harus transparan dan akuntabel, terutama dalam keuangannya. Sering demo masalah ekonomi yang tidak transparan kan karena ini masalahnya. Rawan dikorupsi, kecurigaan, apalagi sekarang desa punya dana desa yang berapa 1 miliar per desa, itu kan kalau tidak transparan ya rawan menjadi gunjingan warga, bahkan di demo. Makanya akuntabilitas itu sangat penting, termasuk dengan uang segitu akan mendapatkan apa, akan mendapatkan manfaat apa yang diperoleh. Harusnya ibarat orang dagang ya, dimodali 1 miliar kan manfaatnya harus memberi keuntungan. Misalnya modalnya 1 miliar, untung jadi 1,2 miliar minimal. Jadi misalnya kalau pembangunan yang merugi kan ya tidak balik modal, akhirnya masalah baru. Termasuk politis itu tidak cuma di negara, kabupaten, provinsi, tapi di desa itu juga ada politiknya. Kepala desa pemilihan kan termasuk jabatan politik karena dipilih. Bottom up planning itu dari bawah ke atas melibatkan masyarakat. Beda lagi dengan top down itu dari pemerintah langsung membuat kebijakan untuk diterapkan di masyarakat. Bagus mana? Bagus bottom up atau top down? Menurut kalian bagus mana? Kalau yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang mana? Bottom up atau top down?